Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky, program studi Teknologi Informasi dengan NIM 2020-30-20-21. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengenalan Sejarah Budaya dan Pariwisata Kabupaten Aceh Berdaya berbasis mobile. Yang mana pembimbing satu saya adalah Bapak Mizanul Ahkam dan pembimbing dua saya adalah Bapak Muzir Umran. Kemudian aplikasi mobile yang saya buat ini terhubung dengan sebuah website yang akan digunakan oleh admin untuk pengelolaan datanya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini saya akan coba masuk ke dalam website yang akan digunakan oleh adminnya. Ini dia merupakan halaman tampilan login untuk admin, di mana admin harus memasukkan username dan password. Di sini saya akan coba masukkan login sebagai admin. Oke, ini dia berhasil masuk ke dalam dashboard setelah memasukkan username dan passwordnya. Ini adalah halaman dashboard untuk website adminnya. Di sini admin bisa melihat daftar sejarah, daftar kebudayaan, daftar wisata, kuliner, tempat, dan juga admin bisa men-setting tampilan dashboard yang gambar yang tampil pada aplikasi mobilenya. Baik, kemudian kita coba masuk ke dalam aplikasi mobilenya. Ini dia aplikasinya. Di sini halaman pertama yang muncul adalah halaman launcher yang muncul selama 3 detik. Kemudian user dialihkan ke dalam halaman utama. Dalam halaman utama ada beberapa fitur. Fitur utamanya ada profil kabupaten, sejarah, kebudayaan, wisata, kuliner, tempat, dan peta kabupaten. Kemudian fitur pendukungnya seperti halaman bantuan, halaman info, dan halaman profil. Kemudian kita coba masuk ke halaman profil kabupaten. Ini dia halamannya yang menampilkan beberapa profil tentang Kabupaten Aceh Berdaya. Kemudian kita coba ke menu sejarah. Ini dia adalah beberapa daftar sejarah yang dimasukkan oleh admin. Sini user bisa melihat gambar, judul sejarah, dan deskripsi sejarahnya, dan juga sumber sejarahnya. Kemudian untuk fotonya juga bisa dilihat secara langsung, secara jelas, dan juga bisa di zoom seperti ini. Oke, untuk sejarah ini juga user bisa menambahkan data sejarahnya dengan syarat user harus melakukan login terlebih dahulu, dan juga dapat mengubah data sejarahnya juga dengan melakukan login terlebih dahulu. Untuk fitur kebudayaan juga sama, cuman ini datanya masih kosong, nanti kita coba masukkan datanya. Kemudian wisata juga masih kosong, kemudian kuliner dan tempat. Di sini untuk tempat ada beberapa kategori seperti penginapan, kafe dan resto, SPBU, masjid, supermarket, dan lainnya. Nah, di sini saya sudah masukkan satu data kafe dan resto. Ini satu contohnya. Di sini namanya Madayu, jenis tempat. Di sini ada rating 4,3. Kemudian deskripsinya menjual ayam geprek dan juga alamatnya Pasar Bang Pidi, Kecamatan Bang Pidi. Kemudian di sini ada ulasan yang dibuat oleh user kepada tempat ini. Nanti kita juga bisa memasukkan ulasannya. Cuman seperti tadi kita harus melakukan login terlebih dahulu. Begitu juga dengan fitur ubah. Kemudian di sini ada profil kabupaten. Nah, pada halaman ini kita diminta untuk mengizinkan akses lokasi. Sini kita buat ini saja. Nah, di sini kemudian terlihat peta Kabupaten Aceh Berdaya.
dan kita juga bisa melihat lokasi kita sekarang. Nah, di sini terlihat bahwa saya sendiri sedang tidak berada di Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian ada fitur panduan aplikasi. Di sini menjelaskan beberapa fitur tentang aplikasinya. Kemudian juga info. Sini adalah beberapa info tentang aplikasi. Selanjutnya kita coba login dulu nanti agar supaya kita bisa memasukkan data-datanya. Sini kita bisa melakukan login dengan email dan password secara manual, tetapi dengan didaftarkan terlebih dahulu, dan juga bisa menggunakan akun Google. Mungkin di sini kita coba login dengan akun Google saja supaya lebih mudah. Kita klik Google, kemudian di sini kita pilih akun, kita pilih ini contohnya, Ilmiza Fitrah. Nah, muncul pemberitahuan bahwa login berhasil. Kemudian di halaman profil sudah terlihat foto profil kita, nama akun Google kita, dan juga alamat emailnya. Kemudian kita coba masukkan satu wisata, tambahkan wisata. Nah, di sini kita masukkan nama wisatanya, misalnya seperti Bendungan Irigasi. Kemudian kita masukkan deskripsinya, tempatnya bagus. Tempatnya bagus. Di sini terserah bisa masukkan deskripsi apa saja, cuma ini supaya lebih cepat. Kemudian kita pilih di mana lokasi wisatanya. Nah, di sini kita lihat masuk ke halaman peta kabupaten seperti tadi. Di sini jika kita memilih lokasinya di luar area kabupaten, maka akan muncul notifikasi bahwa lokasi yang Anda pilih berada di luar Kabupaten Aceh Berdaya. Jadi kita nggak bisa milih daerah yang di luar kabupaten. Kita coba pilih dalam kabupaten saja. Bendungan Irigasi. Dia Bendungan Irigasi. Kita pilih di sini. Kemudian kita tekan tombol centang. Nah, di sini sudah muncul alamat dari lokasi yang kita pilih. Matai, Kecamatan Maupedi, Aceh, Indonesia. Nah, kemudian di sini kita masukkan gambar dari lokasi wisatanya. Di sini diminta maksimal 5 gambar. Kita coba langsung saja menambahkan gambar, bisa lewat kamera langsung dan juga bisa lewat galeri. Kita coba pilih lewat galeri saja. Kita pilih ini fotonya, kemudian foto yang kedua, ini dia. Kita cukup 2 foto saja sebagai contoh, kemudian kita kirim. Nah, di sini muncul pemberitahuan bahwa wisata berhasil ditambah, akan dikonfirmasi oleh admin. Nah, di sini datanya nggak akan langsung masuk ke halaman daftar wisata, tapi kita harus menunggu konfirmasi dari admin terlebih dahulu. Begitu juga dengan menambah data yang lain, sama saja, diminta judul, deskripsi. Ini untuk sejarah, diminta judul, deskripsi, sumber, dan gambar. Kemudian untuk wisata seperti tadi, kuliner, kita masukkan nama, deskripsi, sumber, dan gambar kulinernya. Kemudian tempat, sama saja. Selanjutnya kita coba tambah rating untuk tempat ini. Sini sudah ada list ulasannya. Nah, sebelumnya di sini rating dari tempat Madayu ini adalah 4,3. Kita coba tambah rating 5 bintang. Makanannya enak. Kita coba kirim. Sukses, berhasil menambahkan rating. Nah, sekarang ratingnya berubah menjadi 4,5. Sudah diakumulasikan. Nah, di sini muncul ulasan Anda, bintang 5, makanannya enak. Kemudian muncul daftar ulasan dari semua user. Ini dia.
Dan kita juga bisa menghapus ulasan yang sudah kita buat. Ini kita tekan tombol titik 3 ini, kita hapus, rating berhasil dihapus. Kemudian ulasannya kosong, kembali kosong. Oke. Di sini kita sudah kembali ke sisi website adminnya. Kita akan coba menerima data wisata yang kita masukkan melalui aplikasi Android tadi. Nah, masuknya datanya tadi masuk di permintaan tambah data, kemudian kita pilih wisata. Nah, ini dia bendungan irigasi. Kita coba lihat. Di sini ada dua tindakan ya. Ada lihat dan tolak. Kita coba lihat dulu. Nah, muncul nama tempatnya, deskripsinya, alamat, titik koordinatnya, dan juga email pengguna yang mengirimkan datanya. Kita coba terima. Nah, ketika sudah diterima, itu sudah masuk ke halaman data wisata. Kemudian kita kembali ke aplikasi Androidnya. Di sini kita akan melihat data wisata yang kita masukkan tadi. Apakah bisa dilihat dari sisi aplikasi mobilenya? Tadi adalah wisata. Nah, ini dia sudah masuk bendungan irigasi. Di sini sudah terlihat data yang kita masukkan tadi, yaitu data wisata. Kita bisa lihat fotonya, ada 2. Kemudian ada satu tombol untuk melihat lokasinya. Jika tombol ini kita klik, maka kita akan dialihkan ke aplikasi Google Maps yang mengarahkan kita ke titik koordinat lokasinya. Oke, kita coba kembali. Untuk tempat juga sama, kita juga bisa melihat lokasinya. Dia. Oke. Kemudian yang terakhir, kita coba logout dari akun yang sudah kita login tadi. Sini kita logout saja. Kemudian muncul bahwa login berhasil. Kemudian pada halaman profilnya sudah kosong. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.